akhirat, ibadahnya bagus, zikirnya bagus. Dia juga kerja, Pak. Karena kan ibadah ini tidak terlalu merepotkan kita. Yang sholat wajib itu kan paling 10 menit. Bapak alhamdulillah mau duduk-duduk dengar ceramah. Itu kan waktu berpahala juga. Ini namanya ittifaq. Oleh karena itu saya minta, saya mungkin ingat ini, Bapak dan saudaraku yang mulia, kalau masuk masjid, tolong niat i'tikaf. Jadi kapan saja masuk masjid, mau 1 jam, mau 5 jam, mau 10 menit, atau untuk salat saja, masuk masjid jangan lupa untuk i'tikaf. Niatnya nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya niat i'tikaf karena Allah. Apa keuntungannya? Selama Bapak berada di masjid, itu semuanya dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak duduk, Bapak zikir, Bapak tidur, semuanya dinilai ibadah di sisi Allah kalau kita berniat masuk masjid untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikafa sunnatal, atau ada tambahannya fi hazal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya ini i'tikaf di masjid ini karena Allah. Masuk masjid seperti itu. Lohor masuk, doa lagi. Asar masuk, doa lagi. Maghrib masuk, doa lagi. Pokoknya setiap saat masuk masjid, doa untuk i'tikaf. Sehingga selama kita berada di masjid, semuanya terhidup ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat, ini ada gambaran, suatu saat ini umatnya Nabi Musa ini, dia tanya kepada Allah, ya Allah, ini kan kau ciptakan surga, kau ciptakan juga neraka. Sementara manusia ini kau juga akan yang ciptakan. Kenapa ada yang kau masukkan surga? Kenapa juga ada yang kau masukkan neraka? Bagaimana ini ya Allah? Kan mereka adalah ciptaan kamu. Mereka adalah orang-orang yang kau kasihani. Kenapa ada yang kau ciptakan masuk neraka? Ada yang kau masukkan ke dalam surga? Allah hanya bilang gini, Musa, kau kembali dulu ke kampung halamanmu. Kau tanam padi dulu lah. Kau tanam padi. Nabi Musa nggak tahu apa maunya Allah. Jadi disuruh pergi tanam padi. Setelah dia tanam padi, ya berbulan, dipelihara itu, tumbuh dan lain sebagainya. Setelah beberapa waktu, padi ini berbuah, menguning, kemudian dipanen. Setelah Nabi Musa ini panen, dia panen itu hasil padinya itu, hasil sawahnya itu. Setelah dia panen, Nabi Musa itu hanya mengambil yang ada isinya saja. Yang tidak ada isinya, dia buang. Kemudian Allah tanya, Musa, kenapa kau ada yang kau buang, ada yang kau ambil? Ini yang kau ambil, kenapa? Dan itu yang kau buang, kenapa? Nabi Musa bilang, ya Allah, ini enggak ada gunanya, enggak ada isinya ini. Yang ada isinya, saya ambil. Yang tidak ada isinya, saya buang. Allah katakan, itulah jawabannya apa yang pernah kau tanyakan kepada aku. Bahwa ya Allah, Engkau yang menciptakan manusia. Masa ada yang kau masukkan dalam surga, ada yang masukkan ke dalam neraka? Begitulah juga saya. Kalau manusia itu ada isinya, ada pahalanya, ada ibadahnya, ada melaksanakan perintah saya, meninggalkan larangan saya, itu berarti orang itu berisi. Itulah yang aku masukkan ke dalam surga. Tapi kalau ada orang itu tidak ada pahalanya, nggak pernah sholat, jarang dia puasa dan lain sebagainya, tidak taat kepada Allah, berarti tidak ada isinya. Saya lemparkan ke dalam neraka. Jadi hadirin yang mulia, tergantung daripada kita. Jadi Allah bentangkan hanya 2 jalan, terserah Bapak mau ikuti jalan ke surga dengan taat kepada Allah, salat berjamaah, baca Quran, zikir, ibadah dan lain sebagainya. Kalau tidak mau, berarti kita tidak mengisi diri kita, baru kalau tidak punya isi, bahwa kita akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan, maka pergunakanlah waktu yang sesungguhnya di bulan Ramadan ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, tolong di 10 terakhir bulan Ramadan banyaklah berada di dalam masjid. Kalau bisa i'tikaf di dalam masjid, sehingga pahala itu akan berlipat ganda. Dan Nabi itu di 10 terakhir, apa jabatannya Pak Nabi? Dia adalah pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin sosial, pemimpin masyarakat. Semuanya ada di tangan Nabi. Tapi 10 terakhir bulan Ramadan,
Nabi tinggalkan semua jabatan itu. Dia itikaf di masjid. Hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari Allah minta, mari kita di masjid, fokus kepada Allah, nangis kepada Allah, merengek kepada Allah, agar Allah ampuni dosa-dosa kita, agar Allah berikan pahala yang baik, sehingga keluar bulan Ramadan kita habis dosa, dan ini yang disebut dengan Idul Fitri. Bahkan kan pernah hadis Nabi itu naik tangga. Tangga pertama, Nabi katakan amin. Kenapa Nabi mengatakan amin? Karena Jibril berdoa, ya Muhammad, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian setelah selesai bulan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu kecelakaan, Pak. Maka oleh karena itu banyaklah minta istighfar. Makanya kan selalu kita bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini baca setiap, Pak. Siang hari baca, malam hari baca, karena inilah doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa menyadarkan saya dan bisa menyadarkan kita semua. Masih ada, Pak, 10 terakhir sebelum datang, kita persiapkan diri untuk betul-betul fokus amal ibadah. Artinya yang mau kerja, kalau memang ada pekerjaan nggak bisa, tapi malam hari sebaiknya di masjid, baca Quran, zikir, nangis kepada Allah. Apalagi sepertiga malam, rahmat Allah turun ke langit-langit bumi, dan Allah tantang, siapa yang minta aku kasih, siapa yang tobat aku terima, dan siapa yang minta ampun aku pasti maafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk meningkatkan lagi amal ibadah kita di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Apa yang saya sampaikan kalau itu benar, itu datangnya dari Allah. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Kalau Bapak dan saudaraku mau enak, perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, baik kepada semua orang, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan, atau ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, cukup. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.